Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan mengenai adanya suara panggil walek ya, suara inap. Ya, karena ada ini pertanyaan-pertanyaan saudara kita ya, saya mau kupas mengenai adanya suara inap, begitupun juga suara panggil di dalam ruangan RBW. Jadi tolong disimak videonya saudara-saudaraku ya, mudah-mudahan ada pembelajaran kita bisa petik di dalamnya, namun sedikit kita syukuri. Ya, begini saudara. Sebenarnya itu suara yang ditanyakan saudara kita ini pertanyaan ya, itu mengenai suara tidak usah terlalu dipermasalahkan di dalam ruangan RBW. Karena ini pertanyaan-pertanyaan saudara kita ini, gimana caranya kalau suara tidak mengganggu, kah itu suara kalau terlalu besar, begitu juga pun mesin kabut. Karena ini juga ada pertanyaan juga mengenai mesin kabut. Nah itu, kalau itu mesin kabut, kalau terlalu besar bunyinya apa tidak mengganggu walek, seperti bunyinya suara panggil. Ya saudaraku ya, jadi mohon maaf saudara, sebenarnya saya ini kurang sehat, tapi tidak apa-apa, saya akan berjuang ya, mudah-mudahan saya bisa angkat di pembicaraan. Karena ya namanya demi kebaikan saudara, namun kurang sehat, karena saya ini tadi malam ya istilahnya kena, ya yang jelasnya kurang sehat. Tapi saya paksakan ya demi saudara kita, karena harus aku kupas ini pertanyaan. Begini saudara ya, kalau mengenai itu mesin kabut di dalam ruangan RBW, kita lihat juga dulu ya, karena itu ya biasanya yang kendala mesin kabut itu biasa itu laharnya yang bunyi kayak di rumah ya, itu lahar. Kalau perlu diganti itu laharnya, karena terlalu mahal itu laharnya saudaraku ya. Kalau di kerja itu laharnya itu harganya itu 20.000 lahar, itu kita ganti paling 25. Nggak tahu sekarang, karena dulu 20, makanya saya ambil itu harganya 25 sekarang ya. Nah, jadi supaya itu walek tidak terlalu pesing di dalam, tidak terlalu ribut. Sebenarnya kalau itu mengenai mesin kabut, walek itu tidak hiraukan. Walek tidak hiraukan, karena kayak di rumah dulu itu, wah ribut itu mesin kabut itu ya. Humidifier itu yang kayak gumbang, pernah saya pakai, pernah juga saya gunakan itu mesin smaker. Sudah berapa macam mesin kabut saya gunakan. Tapi yang di rumah saudaraku masih ada mesin humidifier yang aktif. Nah, terkecuali itu mesin smaker itu sudah tidak aktif lagi. Karena alhamdulillah di rumah itu sudah burungnya sudah padat ya. Hanya menghindari itu hawa panas di dalam, karena itu yang kita pikirkan juga itu sarangnya walek. Jangan sampai terganggu, terhambat itu populasinya walek sampai sarang itu begitu juga. Itu kena imbasnya. Jadi itu saudaraku ya, kalau mengenai mesin kabut kita ganti laharnya. Kalau besar bunyinya buka saja itu bagian bawah, tidak susah itu ya, karena memang ada bagian bengkel juga itu biasa dia buka itu. Tidak lama itu kita ganti saja laharnya, baru kita ganti, kita belikan lahar di toko baru suruh ganti itu, daripada juga terlalu ribut. Karena saya juga pernah gitu saudaraku, jadi saya itu bisa mengutarakan karena saya pernah alami kayak gitu. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan saudara-saudaraku, tidak usah terlalu canggung mengenai itu ribut. Sebenarnya tidak, hanya tidak enak didengar kalau terlalu ribut di dalam ruangan RBW ya, seperti suara panggil itu yang pising di dalam. Nah, terus mengenai itu suara yang saya mau angkat juga mengenai suara saudaraku, itu suara jam berapa menyala, jam berapa mati. Istilahnya off on. Off itu berarti mati, on itu berarti menyala aktif ya. Kalau off itu berarti tidak aktif. Jam berapa menyala, saya ulang ya, jam berapa menyala itu suara panggil, dan jam berapa mati. Ya, ini pernah saya angkat saudaraku ya, terima kasih banyak. Karena mengenai ini adanya ini suara memang sangat-sangat mengganggu sebenarnya. Memang betul. Karena ada banyak bangunan saudaraku, banyak sekali bangunan itu 24 jam itu aktif suara luar. Kalau suara inap tidak jadi masalah.
Tetapi ini yang suara di luar ini mengganggu sebenarnya, apalagi suara di luar itu ribut. Ya, ribut. Jadi nanti kita yang bagaimana caranya kita mengerti yang begitu. Sebenarnya wali kalau tengah malam itu tidak ada lagi wali kalau tengah malam. Tidak ada lagi wali sebenarnya kalau tengah malam. Kecuali wali di dalam kandang itu kita masuk di dalam dia keluar, itu baru ada. Tidak ada sebenarnya wali tengah malam. Hanya ya pemahamannya orang biasa. Makanya juga saya heran kalau dia petikan itu suara panggil 24 jam. Apalagi kalau di dalam kampung, di dalam kota. Banyak sebenarnya orang itu yang neko-neko sebenarnya. Kalau saya kalau suara yang harus kita on-kan itu berkisar itu habis sholat subuh. Ya kurang lebih kan ada biasa juga aktifkan itu jam 5, ada juga jam 6. Kalau saya itu saudaraku ya jam 6. Jam 6. Karena wali itu mana wali mau dipanggil kalau pagi, paling wali dari dalam gitu keluar. Tidak usah terlalu buru-buru mengenai suara, terlalu subuh-subuh dikasih nyala. Cukup jam 6 saudaraku. Ketikkan itu suara. Jam 6 pagi, 6.00 ya. Tidak usah terlalu subuh. Justru itu kalau subuh itu menyala suara panggil saudaraku mengganggu walik yang di dalam. Dia masih mau istirahat itu bunyi di luar itu, kentara itu bunyi ikut di luar itu, dia masuk suara itu, kaget itu burung di dalam itu terlalu cepat dikasih nyala suaranya, suara panggilnya. Maksudnya suara pelempar, itu suara panggil, suara di luar, di LMB, lubang masuknya burung walet. Ya. Terkecuali suara inap, itu 24 jam karena dia di dalam baru tidak besar suaranya, ruang tertutup. Namun ada keluar itu suara paling kecil. Terkecuali itu suara panggil, suara di luar kita harus kontrol itu, jangan terlalu lama, jangan terlalu kemalaman menyala. Cukup sampai jam 8 atau setengah 9 sudah off-kan di situ, ya. Kalau tidak pakai timer itu matikan, pakai saklar. Tapi alangkah baiknya kalau kita gunakan timer. Kan banyak macam itu timer, ada Helix, ada sisa kita atur. Karena dia otomatis itu sisa kita reset. Jam berapa kita mau kasih menyala, jam berapa kita mau kasih mati. Nanti itu yang timer yang dia matikan, dia juga yang kasih menyala. Kan dia itu otomatis di situ. Ya, Helix. Ada itu di toko dijual alat-alat perlengkapan wallet. Bilang saja Helix itu, harganya berapa itu. Banyak macam itu yang timer. Nah, bisa kita atur di situ ya, jam berapa kita mau nyalakan, jam berapa kita mau matikan. Saudara-saudaraku ya. Jadi itu mengenai suara saudara-saudaraku memang sangat mengganggu sebenarnya itu. Itu juga suara panggil, ada saya dengar itu di luar itu suara panggil itu, kayak lektong itu bunyinya itu. Mungkin pemahamannya saudara kita di lapangan itu kalau kecil itu tidak bisa mendengar di wali, tidak bisa dia dengar. Jadi harus dikasih besar, malahan ditambah lagi pelempar, basoka. Seperti itu yang orang mau perang. Ada basoka di situ dihadapkan kiri kanan itu di atas di monye-monyenya itu di posnya. Wale tidak begitu sebenarnya, kita jangan selalu akal-akali. Wale itu tajam sekali pendengarannya. Biar itu. Jangankan suara, tidak ada lagi suaranya di situ, dia mendekat di situ. Yang penting dia berlobang di situ ada lembe. Tapi saya tidak bisa juga mengatakan jangan karena mengenai adanya pemaham konsultan, ya mungkin pemahamannya kayak gitu. Saya tidak pernah, saya sudah kurang lebih 20 tahun di Walek, saya tidak pernah gunakan basoka, baik pun di binahan saya yang saya tangani. Dan begitu juga bangunan saya, sudah ada berapa bangunan, tidak pernah saya gunakan ini basoka, apa itu. Walek itu biar kita gunakan basoka itu kalau tidak bagus bagian fasilitas di dalamnya, tidak stabil, paling masuk di dalam keluar lagi, hanya datang main itu di luar itu bermanuver di luar bukan di dalam. Bagus kalau di dalam bermanuver sampai dia itu tinggal. Kalau di luar bermanuver baru pergi lagi, aduh sakit saja kepala kalau kita lihat banyak burung akhirnya pergi lagi. Nah itu jadi diusahakan saudaraku jangan terlalu jangan terlalu besar suaranya ya.
Itu saudara-saudara saya di lapangan yang pertanyaan ini apa jam berapa mati, itu tadi saya tanyakan. Jamnya yang mati itu, jamnya yang aktif itu jam 6 lah. Kalau mau agak gelap-gelap lagi setengah 6 juga bisa. Nggak usah jam 5 dikasih menyala. Waktu sholat itu, waktu masih gelap itu jam 5, jam 6 paling bagus sekali. Kayak di rumah itu jam 6 menyala. Nah biar sebenarnya jam 7 pagi menyala tidak jadi masalah. Tidak mungkin tuh walik langsung datang masuk, paling dia main. Walik datangnya dia itu malam. Sementara itu mulai petang, mulai pulang semua. Kalau jam 9 itu, saya berapa tahun saya perhatikan di rumah walik. Tidak ada itu tengah malam datang. Paling itu walik yang memang punya kandang di situ yang tinggal. Kalau jauh makan dia biasa lambat pulang. Saya perhatikan itu sampai gelap di situ. Sampai sisa yang saya lihat itu burung-burung yang kelelawar kecil yang terbang-terbang dekatnya. Saya kira walik, padahal bukan walik. Itu burung kelelawar yang kecil, yang makan-makan buah-buah itu. Saya juga dulu itu pernah itu sampai saya kasih nyala itu sampai jam 10. Katanya tengah malam masih banyak walik. Gimana ada pemahaman itu ada tengah malam ada walik. Walik itu sudah kembali itu kalau sudah mulai petang. Hanya biasa kalau dia jauh makan, biasa lambat pulang. Tetapi biar tidak ada suara mati di situ, kalau burung di situ tetap dia masuk. Tetap dia masuk. Karena itu suara itu hanya suara memancing burung liar. Ya, makanya biasa ada pertanyaan saudara kita, kalau kenapa itu biasanya ada burung di situ bertengker di dekat salong di luar LMB tidak mau masuk. Nah, itu biasa burung liar memang sampai di situ tengah malam, sampai bermalam di situ. Berapa malam memang sering, tapi tidak usah kita canggung, tidak usah kita was-was. Kenapa bisa? Karena memang biasa begitu, tapi ujung-ujungnya nanti akan masuk. Burung yang di luar di situ bertengker itu di LMB, burung liar itu tidak langsung masuk, masih canggung. Tapi berulang-ulang gitu nanti akan masuk juga ujung-ujungnya, menginap di dalam, bersatu dengan burung yang di dalam, di dalam maksud saya di ruangan RBW. Ya. Jadi itu saudaraku ya, tolong diperhatikan ya bagian itu suara juga. Kan yang kita pikir jangan kita pikirkan diri sendiri, pikirkan juga yang tetangga. Jangan terlalu besar sekali bunyinya, jangan terlalu lama sekali dimatikan. Ada itu daerah itu satu, tidak usah saya sebut saudaraku ya, 24 jam di semua di situ. Pernah saya ngomong, ini orang dunianya mungkin saya dipikirkan ini 24 jam menyala suara panggil. Coba. Tapi mungkin sudah biasa juga orang di sana, karena ini bukan satu desa ini, bukan satu kayak kota. Itu. Saya mau ngomong gini nanti orang emosi. Jadi saya lihat-lihat saja itu. Saya sempat beli sarang di situ, banyak sarang saya beli. Seandainya bahasa begitu 24 jam menyala suara panggil saudaraku, semua yang punya RBW sudah banyak semua burungnya, karena itu suara itu 24 jam itu kan bisa dikasih bunyi, bisa dinonaktifkan. Kalau 24 jam bunyi tidak usah kita pakai timer, karena no stop, kecuali mati lampu. Itu pun kalau mati lampu, kalau dia menggunakan aki kan dia otomatis, berarti dia tidak pernah menyala. Kenapa orang tidak pusing tetangganya kalau terlalu besar suaranya, suara waliknya? Walik tidak begitu. Makanya saya pernah saya katakan, ada bangunan, ada beberapa bangunan itu tidak ada suaranya, tapi banyak burungnya. Dan ada juga yang 24 jam bunyi itu tidak ada burungnya, ada burungnya tapi begitu-gitu, Ji. Di situ kan kita bisa belajar. Apa bedanya suara di sana bunyi dengan suaranya si A dengan suaranya si B, sama-sama Ji. Makanya saya katakan tergantung dari kesadaran kita sebenarnya. Tidak usah kita terlalu mendengar bahasa-bahasa yang ini. Tapi saya tidak bisa ponis ya, saya tidak bisa klaim bahasa begitu saudaraku ya. Kan itu ranah-ranah mereka. Saya punya takaran itu, saya tidak pernah menggunakan 24 jam. Dan saya suara panggil itu mati jam 7 saya suara. Pernah juga jam 7:30 saya aktifkan di situ. Tapi saya kembali ke jam 7. Itu jam 7 sudah malam itu. Nah, ini daerah Sulawesi ya. Kalau di daerah Jawa kan beda 1 jam.
Nah, kita itu saja. Yang jelasnya yang sudah sholat maghrib itu sebelum sholat isya itu sudah bisa dimatikan, sudah bisa di off-kan di situ melalui dengan alat pengatur waktu, istilahnya timer. Timer itu alat pengatur waktu, sama dengan di bagian dalam kelembaban. Nah, itu pengatur suhu kelembaban dan suhu udara. Kan ada dijual di toko, nanti dia yang atur di situ, ya. Jadi paham saudaraku apa yang saya utarakan ini mengenai adanya suara, ya. Jadi mudah-mudahan ini saudara ini bisa memahami, ya. Begitupun teman-teman kita yang nonton video ini, mudah-mudahan bisa paham, ya. Nah, terhubung juga saya saudaraku ini karena kurang sehat badan, ya. Tapi saya harus paksakan ngonteng karena demi saudara kita. Nah, tadi malam saudara kita, saya cerita sedikit, saya tadi malam itu ya muntah semalaman, habis keracunan, mungkin makan ikan itu ikan ada racunnya, terpaksa minum air kelapa, KO. Tapi sebenarnya saya paksakan saudara ngonteng karena demi saudara kita, ya. Jadi okelah saudaraku, itulah tadi pembahasan mengenai adanya suara. Mudah-mudahan saudara-saudara ini bisa paham apa yang saya maksud dan bisa kita cerna. Yang mana kita ambil saja positifnya, jangan ambil negatifnya. Nah, itulah kita sebagai manusia, ada bahasa saling mengerti, saling mengkaji diri. Kita harus mengerti tentang keadaannya di sekitar kita lah. Nah, coba seandainya itu yang kita punya walek atau tetangga kita yang punya walek itu ribu sekali suaranya, gimana perasaan kita? Ada bahasa saya saudaraku, ya, jangan cubi orang kalau sakit, cubi dulu diri. Kalau sakit dicubi diri, berarti begitu juga orang. Nah, jadi ada bahasanya kita itu saling pengertian, ya. Nah, jadi kita memang kita tidak dilarang saudara, kita berusaha, ya, tidak dilarang, tapi kita juga harus mengerti. Cukup itu saudaraku, ya, matikan suara itu, kasih menyala itu jam 6 atau setengah 6. Tidak tahu kok perbedaan 1 jam kayaknya. Kalau Sulawesi dengan Jawa, daerah Jawa, Pulau Jawa beda 1 jam. Ya, jadi sisa kita kira, karena kalau Sulawesi itu, kalau saya itu mati di sini jam 6, saya kasih menyala. Matinya itu jam 7. Karena saya kasih menyala, saya kasih mati jam 8, sudah malam sekali itu. Nah, makanya saya alihkan ke jam itu tadi, jam 7, ya, jam 7 malam itu mati. Kalau menyala itu jam 6. Saya yang takaran saya, tidak tahu yang lain saudara. Jangankan jam tidak ada bahasanya mati. Kalau yang saya cerita tadi itu 24 jam dia itu aktif tersuaranya. Jadi itu, ya, tidak bisa juga kita ini itu menurut saudara kita mereka, ya. Nah, makanya ada saya bahas tadi ketergantungan. Makanya saya sudah kupas tadi mengenai adanya suara, mengenai adanya di dalam itu suara inap. Jadi itu suara inapnya juga jangan terlalu besar saudaraku, ya. Ikuti itu suara aslinya, ya, suara di dalam itu suara huni, suara inap. Nah, sisa kita setel, gimana cara besaran setelnya itu. Nah, jadi sisa kita ikuti yang itu saudaraku, ya, supaya walek di dalam itu tidak terlalu pising, tidak terlalu pengat. Nah, suara ini tuh tidak apa-apa 24 jam plus suara di dalam karena kecil, ya. Jadi oke saudaraku, inilah tadi pembahasan saya mengenai adanya suara, waktu menyalanya dan waktu matinya. Istilahnya off on off, menyala mati. Nah, saya sudah kupas tadi mengenai secara perdetail. Begitupun juga yang mesin kabut yang terlalu besar bunyinya di dalam ruangan RBW, ya, saya sudah kupas tadi secara perdetail juga. Jadi sisa saudara kita itu menyikapi gimana yang mengenai itu tadi adanya suara. Begitupun juga adanya mesin kabut di dalam ruangan RBW. Kan itu di dalam RBW kan di bagian dalam, bukan bagian luar, ya. Itu bagian tersembunyi, ruangan tertutup. Nah, agar supaya waleknya itu bisa beradaptasi dengan nyaman,
tidak terganggu. Jadi pesan saya saudaraku ya, jangan selalu dimasuki ya, itu pesan saya, jangan selalu keluar masuk. Nah, tidak apa-apa kalau umpamanya ada non aktif, umpamanya kita masuk sebentar diperbaiki baru kita keluar kembali, jangan terlalu lama di dalam, karena itu ujung-ujungnya nanti sasarannya ke walet ya. Kita tidak inginkan itu saudaraku ya, paham yang saya maksud ya. Jadi oke lah saudaraku, inilah kata-kata tadi yang pertanyaan saudara kita itu saya sudah jawab. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik, namun sedikit kita syukur saudaraku ya. Nah, silakan praktekkan di luar lapangan, begitupun juga di ruangan masing-masing RBW saudara. Jadi mohon maaf sekali lagi, mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata saya terselip salah, karena saya ada aja begini, dan apa yang saya katakan, apa yang saya kasih keluar itulah yang saya alami, itulah saya ya. Nah, jadi mudah-mudahan saudara kita itu kedepannya akan ada kemajuan, sukses selalu ya. Nah, silakan tulis juga kolom komentar kalau ada ditanyakan. Seiringnya waktu saya akan tuntun sampai saudara kita berhasil. Insya Allah semenjak saya itu masih bernapas. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.